Ya, jadi berikut ini kita mau meracik masker. Jadi bahan utamanya yang saya pakai juga sederhana. Ini ada bubuk. Ini bubuk kaolin. Kaolin tuh banyak manfaatnya ya teman-teman. Jadi dia itu salah satu bahan yang bisa menarik kelembapan di udara. Jadi menahan kelembapan. Juga plus sebetulnya bersifat tabir surya ya. Tapi kan kita nggak bisa pakai kaolin itu di wajah kita setiap hari kalau kita keluar rumah, karena jadinya mukanya jadi harus putih-putih banget gitu. Ibu zaman dulu ya teman-teman menggunakan kaolin ini yang mereka sebut bedak dingin, itu justru juga untuk tabir surya. Jadi kalau siang-siang panas sekali, mereka kan pakai bedak dingin ini, ya keluar-keluar rumah gitu, duduk-duduk di teras juga nggak masalah gitu ya. Karena beda mungkin ya pandangannya sama zaman sekarang, kayak penampilan nomor satu dan penting. Malah ada istilah kalau alis belum terpasang pantang keluar rumah gitu ya. Kalau dulu sih yang penting kesehatan kulitnya. Jadi mau kelihatan cemong kayak mau gimana kayak, yang penting mungkin walaupun pengetahuan mereka belum tahu bahwa ultraviolet A dan B ini bisa menyebabkan meninggalkan flek-flek di kulit gitu ya. Yang mereka rasain cuman ini panas, nggak enak di kulit. Jadi mereka pakai bedak dingin tersebut. Walaupun ternyata efeknya malah bagus ya, karena kulit mereka jadinya nggak gampang kena flek. Lalu yang kedua saya pakai ini. Nah ini bentonite. Bentonite itu masuknya clay ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya dua bahan ini bahan yang alami, yang sebetulnya ada di alam, tapi mungkin kita kan simple ya maunya ya, kita beli aja gitu, karena beli kondisinya sudah murni, sudah bersih, sudah siap pakai. Mungkin kalau di alam kan masih bongkahan, masih kotor, bercampur dengan pasir dan batu-batu yang lain gitu. Jadi ya beruntung ya kita hidup di zaman sekarang yang semuanya ternyata kita bisa cari dan sudah siap pakai. Nah, jadi dua bahan ini akan menjadi masker kita. Saya pilih dua bahan ini karena ini bahan yang paling biasanya menjadi basic dalam pembuatan masker. Plus orang jarang sih yang nggak cocok. Jadi rata-rata pakai dua bahan ini orang cocok-cocok aja. Kenapa? Karena sebetulnya masker-masker yang dijual di pasaran pun pasti umumnya menggunakan dua bahan ini. Jadi komposisinya biasanya kita pakai bentonite-nya ini lebih sedikit daripada yang kaulinnya. Misalnya ini kalau takarannya bisa pakai gram-graman teman-teman boleh. Nanti saya kasih perbandingannya ya. Nah ini jujur ini saya biasanya pakai masker begini nih. Jadi saya kira-kira aja. Jadi ini misalnya satu bagian bentonite. Tapi nggak usah khawatir ya, nanti saya kasih komposisinya supaya teman-teman yang pengen presisi, pengen ada hitungannya bisa tetap buat sesuai dengan presisinya. Lalu kita pakai kaulinnya bisa 2-3 bagian. Jadi kaolin ini kita butuhkan dia lebih banyak daripada bentonite, karena bentonite ini agak panas ya sebetulnya teman-teman kalau kebanyakan, dan juga di kulit muka tuh narik banget gitu. Jadi cepet banget dia keringnya dan kenceng. Jadi kita butuh cukup dia untuk membantu membersihkan dan menyerap kotoran dan lemak di dalam pori-pori. Lalu cairannya apa? Nah sebetulnya cairannya tadi kita udah buat. Kita bisa pakai makeup remover atau kita bisa pakai toner. Lalu kapan pakai makeup remover, kapan pakai toner? Begini. Makeup remover ini isinya minyak cukup banyak ya, karena memang kita gunakan untuk membersihkan. Jadi bisa dikira-kira sebetulnya tergantung dari kondisi kulit. Kalau jenis kulit wajah teman-teman itu kering, maka saya sarankan campurannya adalah memakai makeup remover. Dan kalau kulit teman-teman cenderung berminyak dan berjerawat, bisa pakai campurannya toner. Atau misalnya berjerawat parah sekali, maka teman-teman sebetulnya bisa menggunakan pure langsung apple vinegarnya dicampur. Nah, kita coba pakai yang ini aja ya. Kita pakai yang toner.
Jadi seberapa banyak? Nah, kita pakaikan aja sampai dia bisa larut dan bentuknya seperti pasta. Jika bentuknya nanti sudah seperti pasta, ya tinggal dioles saja. Gitu. Nah, mungkin ini masih terlalu kental, terlalu keras, bisa kita pakai 1 kali tuang pipet lagi. Itu sepertinya 2. Oke. Nah, seperti ini. Jadi konsistensinya itu memang saya nggak bisa tentuin ya, teman-teman mau berapa banyak. Karena ada yang senang encer, supaya agak lama gitu ya keringnya, yang mager-mager, yang pengen sambil leyeh-leyeh lamaan dikit, biasanya pasti senangnya agak basah. Jadi lama kan keringnya. Ada alasan gitu untuk bangunnya entaran. Terus kalau yang nggak pengen seencer ini, ya tadi dikurangi tonernya, atau kemudian sekarang ya masih bisa ditambahin lagi kaolin dan bentonite-nya sedikit. Nah, jadi sesederhana itu, sesimpel itu, tapi jangan disepelekan. Oh, karena gampang banget ya ternyata. Gampang, tapi kalau kita nggak praktek, ya sama aja kita nggak dapat manfaatnya. Ternyata yang sederhana dan murah ini bisa kita rasakan manfaatnya itu luar biasa banyak. Plus itu tanda sebenarnya kita sayang sama diri kita, sayang sama tubuh kita. Kenapa? Karena kita mau effort. Kita mau effort meracik sendiri, membuat sendiri. Lalu kita tahu persis di dalamnya itu nggak ada bahan kimia apapun yang kita nggak tahu atau kita nggak bisa jelasin. Nah, begitu kira-kira ya teman-teman.